gelap, mencekam, sunyi. Malam telah larut di kawasan lubang buaya. Angin dingin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Namun ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa begitu nyata. Banyak yang tahu sejarahnya, tapi tidak banyak yang tahu apa yang terjadi setelahnya saat malam tiba. Dan ketakutan mulai menghantui warga sekitar lubang buaya, sebuah nama yang menyimpan kisah kelam dalam sejarah bangsa ini. Lokasi di mana 7 pahlawan revolusi disiksa dan dibunuh dengan kejam. Tempat yang kini menjadi museum dan monumen peringatan. Namun di balik fasad sepi bangunan bersejarah itu, tersimpan misteri yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Lubang buaya, lampu-lampu jalan yang redup, seolah tak mampu menghalau bayangan hitam yang mengintai di setiap sudut. Jejak-jejak masa lalu masih terasa begitu kental, menghantui siapapun yang berani menginjakkan kaki setelah malam tiba. Bau amis yang tiba-tiba menyeruak di tengah malam, membuat bulu kuduk meremang dan jantung berdebar kencang. Para penjaga museum pun memiliki pengalaman serupa yang sulit dijelaskan secara logis. Salah seorang penjaga senior bercerita dengan suara bergetar. Seakan tragedi berdarah itu baru saja terjadi. Padahal, sudah lebih dari setengah abad berlalu. Tiba-tiba, saya mencium bau asap rokok yang sangat kuat. Padahal di sini dilarang merokok. Saya pikir ada pengunjung yang bandel, tapi begitu saya mendekat ke sumber bau itu, tidak ada siapa-siapa, hanya ada puntung rokok yang masih menyala di lantai. Merek rokok lama yang sudah tidak diproduksi puluhan tahun. Matahari telah lama tenggelam. Kegelapan merayap perlahan, menyelimuti area lubang buaya dalam kesunyian yang mencekam. Salah satu kru mengaku kameranya tiba-tiba mati total saat merekam di area bekas sumur tempat para jenderal dibuang. Seperti mendengar suara-suara aneh saat melakukan liputan malam atau melihat bayangan mencurigakan di rekaman CCTV yang kemudian menghilang begitu saja. Bagi mereka, peristiwa berdarah itu telah menciptakan semacam portal antara dunia nyata dan alam gaib. Sebuah pintu yang terkadang terbuka, membiarkan energi-energi negatif merembes masuk ke dunia manusia. Padahal, baterai baru saja diisi penuh. Anehnya, begitu mereka pindah lokasi, kamera itu menyala kembali, seolah tak pernah ada masalah. Sebuah ruang yang dianggap suci, sekaligus terkutuk. Tempat ziarah sekaligus lokasi yang dihindari saat malam tiba. Di sini, di tempat ini, sejarah seolah enggan berlalu. Sejarah yang kelam tidak hanya tercatat dalam buku-buku, tapi juga dalam ingatan kolektif yang kemudian melahirkan cerita-cerita urban legend. Lubang buaya menjadi simbol dari luka masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh, sekaligus pengingat akan betapa destruktifnya perpecahan dan kekerasan politik. Bukan hanya tentang sejarah kelam bangsa ini, tapi juga tentang misteri-misteri yang tak pernah sepenuhnya terungkap. Namun bagi mereka yang pernah mengalami keanehan di tempat ini, pertanyaan itu akan terus menghantui. Mungkin tempat-tempat seperti lubang buaya memiliki ingatannya sendiri. Ingatan yang terus hidup, menghantui siapapun yang berani menggali terlalu dalam. Mereka menyebut fenomena hantu sejarah sebagai manifestasi dari trauma kolektif yang belum sepenuhnya terobati. Monumen-monumen dan museum yang ada seolah berbisik, menceritakan kisah-kisah yang tak pernah sepenuhnya terungkap. Angin malam yang berhembus seakan membawa gema jeritan dan tangisan dari masa lalu yang kelam. Ingatan akan peristiwa mengerikan yang pernah terjadi, menciptakan ketakutan bawah sadar yang kemudian termanifestasi dalam bentuk pengalaman-pengalaman mistis. Rumah-rumah para jenderal yang dulu menjadi lokasi penculikan, kini berdiri sunyi. Cat dindingnya yang memudar seakan menyimpan bisikan-bisikan pilu dari masa lalu. Atau ada sesuatu yang lebih, yang tak pernah bisa sepenuhnya dijelaskan oleh logika manusia. Mereka bercerita tentang suara-suara aneh yang kerap terdengar di malam hari. Jeritan tertahan, derap langkah tergesa, bisikan-bisikan samar yang tak jelas sumbernya. Markas tempat para korban disekap dan disiksa, kini hanya tinggal puing-puing bisu. Tempat-tempat bersejarah seperti lubang buaya menjadi semacam trigger yang membangkitkan ingatan traumatis itu. Apalagi jika ada narasi-narasi mistis yang terus direproduksi, semakin menguatkan sugesti akan hal-hal supernatural. Namun ketika dilihat lebih dekat, sosok-sosok itu menghilang begitu saja, seolah hanya bayangan yang muncul dari ingatan kolektif yang terluka. Namun aura mencekam masih terasa begitu kuat, seolah waktu terhenti pada malam naas itu. Warga sekitar lubang buaya memiliki cerita mereka sendiri, kisah-kisah yang dituturkan dengan suara lirih dan tatapan was-was. Beberapa mengaku pernah melihat sosok-sosok berseragam militer berjalan di sekitar area museum. Yang paling mengerikan, kata mereka,
adalah aroma anyir darah yang tak pernah benar-benar hilang. Kesaksian-kesaksian mistis ini bukan hanya datang dari warga biasa. Waktu itu saya sedang patroli malam seperti biasa. Pengalaman serupa juga dialami oleh tim pembuat dokumenter yang pernah meliput di Lubang Buaya. Bahkan beberapa jurnalis dan petugas keamanan yang skeptis pun mengaku pernah mengalami kejadian tak biasa. Fenomena-fenomena ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah semua ini hanya efek psikologis dari sejarah kelam yang pernah terjadi? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar imajinasi dan sugesti? Para psikolog dan sosiolog memiliki penjelasan ilmiah tentang hal ini. Dr. Anita Sari, seorang psikolog sosial, menjelaskan, ketika sebuah masyarakat mengalami trauma besar, ingatan akan kejadian itu tidak hanya tersimpan dalam pikiran individu, tapi juga dalam memori kolektif. Namun penjelasan ilmiah ini tidak serta-merta menghapus keyakinan sebagian masyarakat akan adanya unsur mistis di balik fenomena lubang buaya. Terlepas dari perdebatan antara sains dan mistis, satu hal yang pasti, lubang buaya telah menjadi bagian dari mitologi sosial masyarakat Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat membentuk mitos dari peristiwa politik. Di tengah kegelapan malam, lubang buaya berdiri tegak sebagai saksi bisu sejarah. Sejarah memang bisa dihapus dari buku, tapi tidak dari ingatan kolektif. Dan mungkin bukan hanya manusia yang menyimpan dendam. Saat fajar mulai menyingsing, kegelapan perlahan memudar. Lubang Buaya kembali menjadi lokasi wisata sejarah yang ramai dikunjungi. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kegelapan Lubang Buaya? Apakah semua cerita mistis itu hanya urban legend belaka? Mungkin kita tak akan pernah tahu jawaban pastinya. Namun satu hal yang pasti, Lubang Buaya akan terus menjadi pengingat. Apa menurut kalian, ini hanya cerita rakyat? Atau ada sesuatu yang memang tidak pernah ingin ditunjukkan sejarah secara terang-terangan?